Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan Alkitab kita. Masih dalam nuansa keluarga, membangun keluarga hamba-hamba Tuhan yang sehat. Saya mau bicara tentang mengelola kasih. Ada PowerPoint sederhana di depan Anda. Hubungan sehat, gereja sehat. Amin. Hubungan kita yang harus sehat dulu. Gereja kita pasti sehat. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Kita buka bersama-sama. Ini sebenarnya sudah ayat emas. Harusnya kita hafal di luar kepala. Yang sudah menemukan, kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Ada pepatah berkata, major in the majors. Dengan kata lain, kalau kita mau mahirlah di dalam perkara-perkara yang terpenting dulu. Yang lainnya pelan-pelan belajar nggak apa-apa. Ya kan? Contohnya anak kecil, sebelum belajar ini dan itu harus belajar bahasa dulu. Karena komunikasi itu basic banget. Alfabet, A, B, C, D, E, F, G, semua harus mengerti. Ketika mereka mulai bisa menghafal sedini mungkin, mereka harus bisa memahami. Major in the majors. Tapi di dalam Alkitab dikatakan, di dalam universe ini, di dalam ciptaan Allah, yang terutama itu kasih. Iman memang luar biasa, saya nggak sangkali. Iman itu membuat kita itu bisa punya kuasa Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Untuk melakukan pekerjaannya dan untuk menyelesaikan amanat agungnya. Penting sekali. Pengharapan membuat kita selalu ekspektasi yang terbaik yang akan terjadi di depan kita. Pengharapan membuat hidup kita jadi berwarna, kita jadi punya harapan esok hari. Tapi kasih itu paling besar karena kasih tidak pernah gagal. Bahkan di antara ketiga perkara adikodrati yang namanya iman, pengharapan, kasih, kalau kita disuruh pilih satu, kalau saya disuruh pilih 3 topik doang, untuk saya khotbahkan sisa hidup saya akan pilih iman, pengharapan, kasih. Tapi kalau saya dipaksa, dicekik, harus bicara satu saja seumur hidup saya tidak akan bicara mujizat, saya tidak akan berbicara tentang kuasa, kebangunan rohani, saya akan bicara tentang kasih. That's how important love is. Karena saya tahu kasih membuka semua pintu sorga. Kasih tidak pernah gagal. If you want to major in the majors. Kalau kita mau mahirlah dalam perkara yang terbesar. Bukan pertumbuhan gereja. Bukan skill nyanyi kita. Bukan hermeneutics kita. Eksposisi firman kita. Pandai berkhotbah. Saya nggak berkata itu semua nggak penting. Itu semua perabotan dalam bait Allah. Tapi kalau kita ada satu hal yang kita harus mahir dulu dan mahir selalu, mari kita mahir di dalam mengasihi. Kasih itu setia, nggak usah ikut ini mungkin. Kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar, kasih itu setia. Kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Nggak usah dibuka ayatnya, hari ini satu ayat saja kita harus mahir di situ. Satu saja, tapi kita menjadi ahlinya. Tapi sedikit mengutip firman,
Di Korintus 14 ada dikatakan, kejarlah kasih. Usahakanlah, kejarlah kasih. Dan usahakanlah dirimu untuk mendapatkan karunia-karunia. Tapi pertama-tama kejarlah kasih. Di dalam translation TLB dikatakan, make love lain lagi artinya. Jadikan kasih your greatest target in life. The Living Bible Translation dibanding dengan NIV, New International Version. Kalau di NIV-nya kata-katanya pursue love. Kalau di Living Bible, jadikan love your greatest and if necessary, your only target in life. Dalam kita hidup bergereja, berkeluarga, kita sebagai pendeta, gembala, dan kepala keluarga, atau ibu rumah tangga, mari kita jadikan kasih terutama. Bukankah justru perintah Allah yang terutama yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dimulai dengan kasih Tuhan terlebih dahulu karena dari Dia kita dapat kasih. Amin. Satu hal yang harus jadi PR kita semua pulang kembali ke satelit kita masing-masing pengembalaan pelayanan kita adalah increase in love. Bertumbuh dan bertambah di dalam kasih. Lalu sisanya akan ditambahkan. Sisanya akan mengikuti. Jangan jadikan major your minor. Kita harus apa dulu? Kita harus membuat pelayanan kita profesional dulu. Mengasihi nanti bisa sambil lalu. Atau kita bisa buat ISO dulu. Sudah excellent, baru kita saling tambal sulam luka yang terjadi ketika audit-auditan. Why don't we, you and I, kita, selama kita mencapai sesuatu dari Roh Kudus, mencapai satu goal katakan, meraih sebuah visi, jadikan kasih itu mewarnai setiap langkahnya. Bukan demi mencapai itu, kasih PR kita kemudian. Kenapa kita enggak sambil saling mengasihi, sambil menyelam, minum air. Minum air sewaktu menyelam di dalam. Sambil kita bekerja, terus mengasihi. Mengasihi, berjalan bersama menuju satu goal bersama. 1000 gereja lokal dan 1 juta murid Yesus. Amin. Let's major in the majors. Mari kita jadi buat satu komitmen. Dan kasih itu harus dimulai dari bukan orang lain mengasihi kita, dari diri kita. Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tapi judul daripada khotbah saya hari ini, pengajaran ini adalah mengelola kasih. Pertanyaannya adalah mengapa harus mengelola kasih, kok aneh ya? Kasih kok dikelola? Bisnis apa? Bukan. Mengelola kasih, saya akan jelaskan mengapa kita harus mengelola kasih. Alasan pertama adalah karena tidak semua orang punya kedekatan yang sama dengan kita. Kalau Tuhan bilang sama kita, kasihilah sesamamu, itu sejauh apa? Kasih Allah tak terbatas, tapi kasih kita terbatas loh ya. Karena kita manusia penuh dengan batas. Karena itu di dalam kita belajar untuk mahir mengasihi, kita harus memilah-milah kasih. Allah itu enggak sembrono ceroboh, Dia mau menciptakan dunia alam semesta, lalu Dia tidak punya agenda. Alkitab mengatakan Dia bentangkan langit itu dengan pengetahuan, dasar lautan dengan hikmatnya. Allah itu punya tatanan. Hari pertama apa? Hari kedua, kemudian hewan, lalu baru manusia. Allah punya level-levelnya atau punya prosesnya. Untuk kasih itu dewasa di dalam hidup kita, kasih perlu disengaja. Kita perlu punya strategi yang jelas gimana bertumbuh di dalam kasih. Ternyata kasih itu tidak otomatis. Kasih itu harus diusahakan juga. Karena itu kenapa kita harus mengelola kasih? Karena kita terus terang tidak bisa seperti Tuhan. Saya nggak bisa mengasihi orang yang semua orang di Indonesia, jangankan Indonesia, di Surabaya aja saya nggak bisa ngasih semua orang. Nggak bisa. Saya terpanggil mengasihi semua orang,
Tapi saya tidak dipilih oleh Tuhan untuk mengasihi setiap orang dengan cara yang sama. Tentu komitmen kasih saya kepada saudara saya beda dengan komitmen kasih saya dengan orang yang saya tidak kenal di luar sana. And I have to remain true to my commitments. Saya harus bisa jujur dengan komitmen saya dan harus bisa sungguh-sungguh dengan komitmen saya. Karena kasih perlu bertumbuh. Untuk bertumbuh harus ada benih dulu. Itulah sebabnya orang yang tidak punya prioritas kasih akhirnya terjadi yang namanya chaos atau kekacauan dalam hidupnya. Seperti yang hari ini kita dengar, tidak sedikit di antara para pendeta yang bingung. Dia merasa semua orang dikasih dengan cara yang sama, dan dia mengasihi semua orang dan mengorbankan keluarganya. Itu namanya orang yang bingung dengan komitmennya. Karena dia merasa dia harus jadi Tuhan. Dia harus cinta semua orang. Konseling diiyain semua, tidak peduli jam. Dan semua orang bisa dekat sama dia seperti istrinya. Atau seperti suaminya. Kasih yang seperti ini bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menuntut kita menjadi Tuhan. Menjadi seperti Tuhan ya pelan-pelan. Itu pun pelan-pelan. Tuhan tidak suruh kita jadi Tuhan loh. God has not called us to change everyone's life. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengubah kehidupan setiap jiwa. We are not God. Tuhan tidak suruh kita sacrifice. Mengorbankan kebahagiaan kita, hidup kita dan orang-orang kita cinta demi apa? Demi kebangunan rohani. Enggak. Karena itu kasih harus jelas. Mengapa harus mengelola kasih? Karena tidak semua orang punya kedekatan yang sama, kita harus kelola. Lihat sekeliling Anda, di sini aja, di gedung ini aja, di kanan kiri Anda, di sana sini, kita melihat orang-orang yang kita kenal. Itu pun ya, terkandung di antara orang-orang yang kita kenal ini, orang-orang yang di hati kita bebannya beda-beda loh. Anda dengan orang sebelah situ, dengan orang yang sebelah sana, mungkin Anda lebih menaruh percaya dengan yang sebelah sana daripada sebelah sini. Karena pengaruhnya lebih besar di hidupmu daripada dia. Beban, burden, trust, rasa percaya, influence pun beda-beda di antara kita satu ruang ini aja, satu organisasi. Komitmennya lain, tidak sama. Karena itu kita perlu untuk memahami siapa adalah siapa di antara dalam hidup kita. Kasih harus dijalankan tidak dengan sembrono tapi dengan bijaksana. Yesus tuh punya 70 muridnya yang diutus. Dari 70 breakdown sampai 12. Dia punya 12, the 12. 12 pun dia punya telu. Punya 3. Yohanes, Yakobus, dan Petrus. 3 itu pun masih ada 1 yang paling dekat sama dia. Yohanes minimal, Yohanes GR. Karena hanya di dalam suratnya dialah, di Injil lain tidak tertulis bahwa Yohanes lah murid yang paling dikasihi Tuhan. Itu namanya ngaku-ngaku. Tapi Tuhan gak keberatan tuh, wong jadi kanon atau jadi Alkitab itu. Mungkin benar, ternyata benar. Memang Yohanes paling dekat. Buktinya waktu di pinggir salib, Yesus tahu. Dia gak serahkan mamanya. Kalau urusan family affairs, kalau urusan tentang urusan keluarga, dia cari murid yang paling dekat sama dia. Dia cari orang yang paling nyaman sama dia. Yesus aja tahu diri. Gak seperti orang tertentu, gak kenal langsung mau pinjam duit. Kalau kita mau pinjam uang, kalau terpaksa, pinjamlah dengan orang yang paling dekat. Tapi saya gak biasakan dan jangan biasakan loh ya. Malah justru kalau dekat justru kalau dekat jangan take for granted, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Yesus loh, untuk urusan maminya, dia cari murid yang paling cingmi, paling dekat sama dia. Dia lihat. Bukan Petrus yang dapat giliran, bukan Yohanes, Bartolomeus, apalagi. Meskipun itu 12, apalagi yang 70 gak tahu namanya siapa. Apalagi yang 500 murid-muridnya itu.
Dia serahkan, mamiku ikut lu ya, ikut kamu ya Yo. Ya Yo. Yonya bilang iya. Jangan iya dulu, tanya Lipi. Boleh gak? Boleh, oke boleh. Yesus loh. Jadi Yesus tahu gimana, Yesus itu tahu who is who in his life. Siapa adalah siapa dalam hidup kita. Seperti saya senang dengan tadi yang untuk Pak Kaleb ajarkan. Jangan-jangan istri kita sudah jadi saudari kita, sister kita. Pelayanan jadi istri kita. If the pastors are confused, the members will be too. Kalau prioritas gak jelas dari kepemimpinan, pengikutnya kencing sembarangan. Ya kan? Karena itu ini spiritual truth, kebenaran rohani ini harus jelas. Hitam di atas putih di dada kita. Sebelum kita turun gunung, menjadi patron buat seluruh umat yang kita pimpin. Karena dari mulut imam keluar pengajaran. Dan dari hidupnya orang mencontoh apa itu Tuhan. Kita harus jelas. Mimpin itu harus jelas. Seorang pemimpin harus jelas untuk diikuti. Nah, sekarang coba ya, saya tunjukkan satu bundaran-bundaran di sini, namanya lingkaran kedekatan. Nah, untuk membuktikan bahwa saya juga bisa khotbah dengan PowerPoint. Oke ya, Anda lihat di situ ya. Lingkaran pertama itu adalah kunci hidup kita. Mirip kunci bukan? Tidak disengaja, saya nggak minta ini. Yang hitam di tengah itu Yesus Kristus. Jesus has to be the center of your life. Yesus harus menjadi orang yang paling mengasihi kita dan orang yang paling kita kasih, tiada duanya. Kalau ada satu lagi Yesus plus, itu sudah berjinah secara rohani. Yesus harus jadi center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Kalau dia center, kita harus mencintai Yesus lebih dari kita mencintai istri kita, suami kita, anak kita, papa kita, mama kita, siapa saja. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. Sampai mati maksudnya. It will always be. And it's always been you, Jesus. 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 Yesus harus menjadi orang yang paling mengasihi kita. Dan orang yang paling kita kasihi. Tidak ada orang yang mengasihi kita seperti Yesus. Sungguh. Tidak ada orang lebih intim sama kita. Saya sebut ini sebagai lingkaran kedekatan atau batas keintiman. Di tengah itu keintiman tanpa batas. Tengah itu. Yesus harus menjadi sahabat yang paling dekat. Ada apa-apa harus Yesus dulu. Dan terakhir harus Yesus lagi. Dan Yesus sepanjang perjalanan. Jikalau Yesus bukan nomor satu di hidupmu dan hidupku, Yesus sama sekali bukan siapa-siapa di hidup kita. So Jesus has to be the center, he's got to be the number one, he's got to be the everything. He's the beginning, the end, and he's the journey. Tuhan itu luar biasa supaya dia nggak kedengarannya keterlaluan ya kan. Manusia nggak tentu bisa tahan pewahyuan. Dia bilang, akulah Alfa Omega. Lalu di lain cerita dia berkata, akulah jalan. Jadi dengan kata lain, dialah segalanya. Alfa, Omega, jalan, ya Yesus semua. Yesus itu tengah. Ya, lingkaran kedua, Anda perhatikan, ada berapa orangnya? Satu saja. Betul. Lingkaran kedua mirip dengan lingkaran pertama. Ini yang paling intim di hidup kita dan hanya boleh satu orang. Sebelum kita menikah, mungkin ada pemanasan. Bisa jadi seorang putri, papanya, her first man. Saya nikmati itu juga. Vanessa, hari ini, who's Vanessa's man? Muah. Tapi saya harus mengerti juga, ketika anak saya menikah, suatu hari saya harus bergeser ke lingkaran ketiga. Tapi jangan melawan ketetapan Allah.
Lingkaran kedua harus satu orang, nggak bisa dua. Ketika di lingkaran itu yang harusnya yang dikhususkan untuk spouse atau suami atau istri kita yang dulu mungkin waktu kita bujangan tuh papa atau mama atau bagi beberapa orang sahabat dekat. Saya pernah melihat orang itu dekat itu sama sahabatnya. Dekat cewek terutama ya. Wah, dekat ke kamar mandi sama-sama tapi bukan lesbi. Pergi ke sekolah sama-sama. Wah, dekat itu kayak sudah sungguh seperti lebih dekat daripada saudara sendiri. Saya pernah lihat yang kayak gitu, perempuan karena dia anak tunggal, dia jadi seperti punya sister melalui teman. Dekat banget. Dan saya senang lihat hubungannya sehat kok. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Baik, dekat sekali. Tapi waktu perempuan itu menikah, temannya, dia harus mengerti ketetapan Allah, dia harus menggeser temannya ke lingkaran 3. Dan temannya untung-untungan, kalau temannya dewasa dalam Tuhan, temannya tahu diri. Ya, aku enggak ganggu sudah. Itu kan waktu kamu dengan suamimu, aku enggak ganggu. Itu baik, tapi kalau temannya enggak tahu diri, kamu sekarang sudah kawin, enggak mau lagi bergaul sama aku. Lah, mati kan kalau begitu. Ya kan? Itu temannya enggak tahu diri, temannya enggak pernah dengar khotbah ini. Jangankan teman, papa loh, saya siap-siap, Moro, anakmu perempuan 2. Kamu kan digeser 2 kali. Kita aja, kalau kita mau anak kita bahagia, termasuk putra, anak cowok, ya, sama aja kita harus mau bergeser ke lingkaran 3. Mama yang deket sama anak cowoknya, wow, mamanya itu kayak segalanya. Suatu hari, kalau mamanya nggak mau ngalah, disitulah biang kerok yang namanya pertengkaran antara mertua dan menantu. Itu berarti mama yang egois yang tidak mau anaknya bahagia. Mama harus tahu diri, sekarang mama bukan lagi. Mama sedekat kamu gimana pun ari-arimu dari aku, tapi hanya kamu dan istrimu lah yang satu. Mama harus tahu, mama bergeser keluar ke lingkaran 3. Itu ketetapan Allah. Dengan kata lain, setelah seseorang menikah, I'm saying this, untung anak saya masih kecil, but with a painful heart. Siap-siap Febi, siap-siap Pak Kaleb. 2 anaknya, ya kan? Dan someday, anak kita harus lebih mencintai spouse-nya daripada cinta papa mama. Harus itu. Justru kalau kita lihat, mereka tidak begitu, kita yang harus berbesar hati dan berkata, kamu harus kasihi suamimu. Kamu tidak boleh melangkahi suamimu. Kamu tidak boleh melangkahi istrimu, kamu tidak boleh perlakukan begitu. Mamanya mungkin biasanya lebih lumrah, mama sama cowok, anak cowok, papa sama anak cewek, tapi nggak tentu juga. Saya sama anak-anak cowok saya deket banget. Deket banget. Ya. Cuman lebih berat biasanya secara natural begitu. Secara alami. Kita justru kalau yang mama sama anaknya suatu hari kalau anaknya sudah punya istri, mamanya akan bilang sama dia, kamu harus cinta. Kalau pas jalan di mall gitu, kalau mamanya digandeng, istrinya di belakang. Kecuali kalau perginya rombongan. Nggak apa-apa, apalagi kalau hubungan nikah mereka itu aman. Mungkin si istrinya ngobrol-ngobrol sama mertua, laki-lakinya atau sama iparnya dan sebagainya, nggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin mamanya sakit atau gimana, nggak apa-apa. Tapi kalau itu sudah menjadi normalnya, setiap kali jalan ke mall, mama yang digandeng istri di belakang, mama yang tahu diri harus tahu firman, harus berkata, lepaskan tangan mama, iblis lepaskan. Dan berkata, gandeng istrimu. Kasih itu tahu diri. Kasih itu tidak liar. Nomor 2 itu jangan diisi siapapun. Termasuk anak. Aha, siapa di sini yang anaknya sudah umur 5 tahun, terus tidurnya di satu kamar dengan Anda selalu suami istri? Siapapun, ketambahan 1, siapapun itu orang tua atau anak, itu sudah termasuk pihak ketiga. Dan pernikahan Anda tidak akan bahagia.
Nggak mungkin bahagia. Kami mengajar anak-anak kami untuk tahu diri dari kecil. Awal-awal resistensi, terjadi pertentangan dulu. Tapi kami memberi pengertian. Ketika mami daddy perlu waktu sendiri, kalian harus mengerti. Di lingkaran itu, you're not welcome. Ini bukan hanya bicara tentang seks doang. Bicara keintiman. Keintiman itu bukan hanya ranjang loh, saudara. Keintiman dibangun jauh sebelum ranjang. Sebagian besar keintiman itu siang, bukan PM, bukan Philip Mantova. Bukan PM, tapi AM. Jangan pernah salah ngerti bahwa seksualita doang. Ada waktunya kami memberi tanda, anak saya sekarang cepat tanggap. Lihat papa mamanya bilang, Vanessa, Jeremy, Warren sih ikut aja belum mengerti. Biasanya kokonya yang beritahu, ayo Warren keluar, mami daddy perlu waktu. Kita bicara, mungkin, dan sebagainya. They know they don't belong to the second layer. They don't. Only my wife is in that second layer. Only my wife. Dulu mungkin yang di tempat itu mungkin mama saya. Dulu mungkin yang di situ mungkin teman saya. Zaman dulu nakal-nakalnya teman mabuk-mabukan. Tapi ketika suatu hari sesudah menikah, termasuk saudara. Apalagi kalau saudaranya cowok 2. Wah, deket. Udah kayak Batman Robin. Kemana-mana selalu bersatu. Kalau nggak gitu, nggak bisa kalahkan musuh. Saya dengar cerita ada seorang hamba Tuhan ketika kawin. Adiknya cowok usianya nggak jauh berbeda. Paling jarak 2 tahun. Di hari menikahnya, adiknya tuh merongrong mereka terus. Masih belum bisa mengerti padahal sudah dewasa bahwa kakaknya perlu waktu itu hari pernikahannya. Setelah kawin, married, setelah dia datang ke rumah ngajak main video games. Ini first night. Malam pertama. Untungnya saus-saunya atau untungnya kakak iparnya penuh pengertian. Gak apa-apa. Adik yang idiot ini. Karena dia belum siap untuk digeser ke posisi ketiga. Belum siap untuk digeser ke posisi ketiga, ngerti maksud saya? Dia masih merasa kokonya punyanya dia. Selamanya punyanya, cuman ketambahan satu cewek atau wanita gitu aja loh. Sorry, lupa. Dia harus ada seseorang ketok pintu hatinya dan beritahu, kamu sudah dilengserkan. Pendeta enggak boleh masuk di level itu. Saya nggak bisa masuk di antara sebapak rohani apapun saya dalam kehidupan, contohnya Sam dan Lani, Pak Samuel dan Bu Lani. Saya nggak bisa masuk di antara kalian berdua. Harus demikian baru sehat. Kasih harus dikelola. Kasihmu pada istrimu tidak mungkin bisa. Kasihmu terhadap saya tidak mungkin bisa dibanding dengan kasihmu terhadap istrimu. Dengan sebaliknya. Saya bapak rohani mereka. Tapi saya jaga jarak sama Lani. Saya jaga jarak. Saya nggak boleh bertindak seperti I'm her man. Nggak boleh. Kan gitu. Selama ini sehat semuanya. Nggak boleh. Pendeta pun nggak boleh masuk di area itu. Kalau masuk di area itu, pendeta cenderung skandal. Kalau memang ada ketertarikan. Atau kalau nggak skandal pendetanya, terjadi gosip luar biasa. Di mana istrinya pasti cemburu di level itu. Apa-apaan suamiku kok. Kecuali kalau istrinya maha cemburu. Nah itu memang mungkin penyakit psikologi. Contohnya suaminya dimarahin. Andi contohnya. Andi ada di sini. Nama siapa yang enggak ada? Entong. Entong! Aku benci kamu. Kenapa kamu bicara sama cewek itu? Ternyata dia elus-elus Emily. Anjing Shih Tzu. Nah itu maha cemburu. Agak begini. Tapi kalau istrinya bukan tipe gitu, tiba-tiba cemburu, dengarkan suami. There must be something, satu area kau buka meskipun masih di perbatasan, baru belum masuk seluruh badan, hanya kaki doang. Untuk masuk ke sana, istri Anda akan merasa, sejak Anda berada menikah, di level lingkaran 2 itu, Anda bukan diri Anda sendiri lagi. Anda sudah berdua, gak bisa berkata temen lu temenku.
Di situ Anda share bersama, itu satu dunia di tengah-tengahnya Kristus. Anda berdua dengan Tuhan. Nggak boleh kita egois. Itu teman gua, teman lu, temanku. Nggak boleh. Tidak ada separuhan di sini, tapi satu lingkaran. Nggak bisa kita di sana berkata, lalu kalau istri mulai cemburu, perhatikan. Karena dia pemegang saham 50%. Kalau dia bicara, Anda harus buka telinga. Kalau memang nggak ada apa-apa, beritahu sama istri, oh sorry nggak ada apa-apa. Langsung berubah. Kalau Anda defensif, oh enggak gini, tambah marah, tambah kelihatan ada sesuatu. Tambah nampak ada sesuatu. Ya kan? Istri berhak untuk berkata, aku agak gak nyaman sama orang itu. Aku gak nyaman. Atau mungkin suami, gue agak gak nyaman. Saya agak gak nyaman. Kamu kok sama yang cowok itu terus, padahal gak ada apa-apa, saya tahu, tapi aku gak nyaman. Ketika suami udah bicara gak nyaman, dan itu harus Anda dengarkan. Kalau sampai di posisi dia harus telan ketidaknyamanannya, berarti meskipun belum terjadi skandal atau selingkuh, Anda mulai tidak true di level itu. Mungkin belum terjadi apa-apa, tapi saya yakin kalau Anda teruskan karena komunikasinya sudah kelihatan bahwa bahwa Anda egois di level itu dan berkata, aku enggak apa-apa kok, dan tidak mengubah jalannya. Tetap sama, selalu teleponan sama laki itu. Terus selalu bersama-sama, enggak tahu gimana kebetulan selalu ada orang itu. Padahal sudah enggak nyaman. Dan Anda teruskan, ada dosa, bukan dosa 10 perintah Allah. Sebentar lagi mungkin. Jangan berzina kan Anda langgar. Mungkin dengan orang itu, mungkin dengan orang lain. Tapi yang pasti, komunikasi Anda mulai ambruk dengan suami Anda. Di level itu. Ketika Anda merasa, this world, lingkaran kedua, belongs to me. Disitulah, sebentar lagi Anda akan jatuh. Ya, karena itu dengarkan. Kalau suami mulai cemburu, gak nyaman. Meskipun gak ada apa-apa, mending buang teman. Karena teman mati satu, masih ada 699. Enak khotbah yang terakhir gini nih hari ini, tinggal ngopi paste saja. Paham maksud saya nih Bapak Ibu Saudara? Saudara-saudara paham ini? Ya. Mending buang teman, meskipun gak ada apa-apa, buang teman. Buang. Terus terang, saya rela buang teman siapa saja demi istri saya. Saya rela. Lebih baik kita ganti cari teman yang sama-sama kita nyaman. Karena itu kalau saya mau berteman dengan Anda, pasti kan Anda baik-baik sama istri saya. Nah, he is very important to me. Di level 2 hanya boleh 1 orang. Anak pun jangan loh ya. Anak pun jangan. Contohnya, istri yang tidak pernah lagi berdandan. Kenapa? Sibuk dengan anak. Jangan lupa loh. Anda punya obligasi dengan suami. Tidak pernah lagi keluar, tidak punya waktu lagi. Saya sering tegur, kadang-kadang di antara Anda, kadang-kadang di mana, kadang-kadang di luar negeri, beberapa tempat, beberapa gereja, hamba Tuhan di luar negeri yang tidak di Surabaya, tidak di Indonesia. Saya pun kalau yang saya mentori, saya tegur mereka, saya beritahu, tidak boleh. Nggak ada waktu, kenapa? Meeting melulu. Nggak ada waktu, kenapa? Revival. Saya bilang, no, not even revival belongs di layer itu. Amin. Saya beritahu enggak boleh. Kenapa saya tidak punya waktu lagi untuk date dengan istri saya atau untuk kencan dengan istri saya? Kenapa? Karena anak. Apalagi karena anak rohani. Aduh cilaka. Anak kandung aja enggak boleh. Enggak boleh. Demi anak. Anak kasihan. Harus tinggal di kamar. Ya lain cerita kalau baru melahirkan. Sampai 1 taraf, 1 waktu. Alangkah baiknya ada pemisahan. Bukan pisah kok. Anak ya bagus untuk belajar mandiri, belajar berani, tidur sendiri. Dan itu bagus untuk pernikahan kita. Mungkin awal-awal ketika baru melahirkan ada masa toleransi. Nggak mungkin baru melahirkan bayi langsung taruh, yuk taruh sana. Papanya juga nggak mau. Tapi lama-lama nggak baik. Mungkin pertama-tama kejadiannya bukan karena hawa nafsu. Tapi karena kurang kasih. Orang bisa cari cinta sembarangan di luar sana. Kadang-kadang kejatuhan laki-laki di luar sana bukan sepenuhnya salah laki-laki. Laki-laki jangan sekarang berkata yes di dalam hatinya.
Salah kita, karena kita yang memilih demikian. Lihat ketika Adam berdosa sekalipun, dia dosanya karena dihasut, ditawari, dan karena Hawa. Terus terang sederhana dua kata, karena Hawa. Adam itu dosa. Tapi lihat, Alkitab berkata, dosa masuk ke dunia ketika Adam berdosa, bukan Hawa ketika dia gigit buah itu. Kita yang membuat, kitalah decision makers, men are. We are the leaders. Kita natural priests, imam alami. Jadi kita yang bertanggung jawab. Tapi terus terang, saya ngomong fairnya secara manusia, sebagian besar kejatuhan laki-laki yang sudah menikah, sedikit banyak ada andil istrinya. Istrinya sengaja membuat the wives starve the husband of attention. Istrinya sengaja membuat suaminya kelaparan kasih. Dan suaminya awal mula bisa berkata, enggak apa-apa demi anak. Enggak apa-apa untuk anak kita. Lama-lama berkorban. Ingatlah pasanganmu punya batasan. Lama-lama dia merasa kalau dia nuntut lebih dari sang istri, dia merasa egois karena dia tiba-tiba jadi saingan anak. Tapi dia keluar dalam keadaan lapar, masuk angin. Anginnya punya nama. Karena dia lapar kan, nggak apa-apa, dia merasa bersalah, jangan ganggu istriku. Jangan. Lama-lama dia jadi dingin hubungannya, distant secara batin. Nah di luar sana, di mana ada available, sesuatu available, di sana selalu ada buyer, selalu ada yang membeli. Apalagi hot market yang namanya seks di luar sana itu. Lain cerita kalau suami yang menuntut istri lebih, karena suami menonton pornografi. Istrinya harus berbuat begitu dan begini sesuai dengan yang dia tonton. Yang ngawur itu, orang kayak gitu mau dikasih kuda juga gak puas. Berhenti nonton pornografi, jangan jadikan istrimu objek. Karena gimana pun kalau diadu antara istrimu dengan mereka yang profesional sebagai aktor porno, ya gak menang lah ya, mereka sehari-hari hidupnya gitu. Tapi bawa aktor porno atau artis porno itu masuk ke rumahmu, suruh jadi istri yang baik, didik anakmu. Enggak ada apa-apanya sama istrimu. Suruh masak apalagi enggak bisa. Kebakaran rumah. Mereka cuma tahun buat film aja. Film yang menajiskan banyak orang. Lain cerita. Tapi kadang-kadang ada keluarga baik-baik jatuh. Karena itu kalau kita lagi konseling orang ya, FLC, yang fair dua pihak. Kita harus lihat duduk perkaranya. Suatu perkara itu kadang-kadang satu sisi saja kita lihat. Lihat dua perkara baru mengerti ternyata duduk kejadiannya begini. Level 2 ini jaga dengan segala kewaspadaan. Di situ hatimu berada. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah level ketiga tentunya itu keluarga. Papa, mama, saudara, ipar, dadah. Yang level berikutnya mungkin bisa gereja. Ya kan, orang-orang gereja semakin luar semakin tidak familiar. Semakin luar, semakin tidak kenal. Lalu yang berikutnya itu mungkin seluruh orang Surabaya, biru seluruh orang Indonesia. Lepas dari itu sudah Dono, Kasino, Indro. Lulung, Basuki, Atun, Mandra, Ahmad, siapa nggak tahu. Gua nggak kenal. Jadi pahami dulu, ya, pahami dulu bahwa kita harus mengelola kasih dengan level-level ini. Mengelola kasih dengan level. Anda bisa gambar dengan coret-coretan nggak apa-apa, sebab saya tidak bisa kasih Anda nanti PowerPoint-nya. Saya belum bisa buka komputer. Anda catat-catat aja sekarang ya. Nah, jadi mengelola kasih mengapa? Karena tidak semua orang punya kedekatan yang sama dengan kita. Yang kedua, kenapa kita harus mengelola kasih? Agar kita mengerti bagaimana meresponi setiap orang dengan benar. Agar kita bisa meresponi setiap orang dengan benar. Nah, semua perlu persiapan. Jadi belajar seperti operator Siri. Kalau Anda punya iPhone. Itu ternyata sudah direcord di komputer di negara-negara mana nggak tahu. Ya, di tempat pusatnya. Jadi Anda tanya apa, sudah disiapkan jawabannya. Sebelum bertanya, jawabannya sudah ada. Jadi itu hebat. Nah kita juga harus sama. Sebelum kita diperhadapkan dengan situasi atau orang, kita harus terlebih dahulu punya prinsip.
Jadi bola nggak boleh di sisi mereka. Kita yang harus take ownership. Bola harus di sisi kita. Saya selalu percaya kita tidak boleh bermain di game orang. Kitalah game makernya. Hamba Tuhan harus strong. Kita bukan follower, kita leader. We set the trend. Kita datang itu sudah punya jawaban sebelum ditanya. Sudah tahu pikiran orang sebelum mereka berpikir. Harus begitu, latih. Berjalan dengan Roh Kudus itu artinya berjalan di depan. Gak percaya, tanya Elia. Dia lari di depan kereta kuda. F1 saat itu. Kita harus canggih. Kita harus canggih. Nah, karena itu penting sekali dalam mengelola kasih, tidak ada elemen of surprise. Tidak boleh ada elemen kejutan. Kita harus tahu who's who. Siapa adalah siapa di hidup kita. Kita harus mengerti terlebih dahulu. Saya kasih contoh. Kalau kita sudah lihat dengan denah lingkaran-lingkaran kedekatan dan batas-batas keintiman tadi. Saya kasih contoh. Saya di Twitter suatu hari, nggak tahu dari mana orang itu nge-tag saya @philipmantova, ngasih akunnya, dia bilang anaknya nggak bisa sekolah. Minta minta untuk ditransferi dana. Lah, ya enggak lah ya, apa saya bodoh? Kalau saya kasih dia 1.000 nanti yang akan muncul di Twitter saya begitu. Sekarang ada modus penipuan lagi. Lain cerita, kalau ada seorang jemaat yang datang sama saya. Mungkin saya setelah khotbah kebaktian 2, dihampiri satu jemaat yang saya sudah lihat sering ke gereja. Anak saya nggak bisa sekolah. Saya akan arahkan. Saya tidak akan, oh ya sini. Nggak akan. Nah saya kecuali, semua ada perkecualian. Kecuali kalau Roh Kudus gerakan luar biasa. Lain cerita. Kalau saya dengar suara Tuhan. Tapi biasanya kita bicara tentang norma. Saya bicara tentang hikmat bijaksana. Saya pasti lakukan gini, oke Bu, tolong bisa isi form yang ada di sini untuk bisa mengadakan permohonan. Mungkin dicek dulu NIJ-nya, dia siapa, dicek gimana, ditelusuri nanti dari diakonia, bla bla bla. Lain cerita, kalau itu anaknya Bernard. Kalau Bernard ngomong kosong nih, Ko Bernard datang saya, Ko Philip, anak saya nggak bisa sekolah. Saya tidak akan arahkan Anda untuk masuk isi form. Saya akan langsung duduk, kita bersama-sama ngobrol, Ko Kaleb, Pak Yusuf, bicarakan gimana. Kalau perlu kita secara pribadi kasih. Lain. Why? Bukannya saya tidak mengasihi orang yang di Twitter itu. Karena dia juga manusia, saya tidak menghakimi, saya tidak berkata dia penipu. Tapi kan saya tidak tahu. Saya punya komitmen, saya kasih. Saya hanya bisa berkata God loves you. But here is someone, di sini ada satu orang yang saya tahu jelas. Saya tahu dia siapa. Saya tahu dulu waktu dia pergi waktu saya bawa mission trip, pergi ke Surabaya, ke Salatiga dulu. Saya bawa mission trip. Akhirnya yang saya bawa tidak pulang sama saya, jadi istrinya. Saya tahu sejarahnya. Komitmen saya beda. Satu perintah, tetap Matius 22. Kasihilah sesamamu. Tapi ini beda ya. Ini orang sendiri. Saya kalau telantarkan dia, kalau saya telantarkan yang di Twitter, Tuhan tidak akan hakimi saya. Kalau saya telantarkan dia, Tuhan akan berkata, lo gimana sih ya? Lain. Love knows, tahu. Target recipient, penerima cinta atau kasih itu siapa? Jangan kita tahan kasih dari orang yang layak menerima di hidup kita. Ya. Jadi itu dia. Contohnya juga satu lagi contohnya. Kalau saya didatengin sama satu orang nggak tahu di mall jalan, Pak Philip, doakan saya ya. Ginjal saya satu nggak berfungsi. Saya langsung pasti berkata, mari kita berdoa, Tuhan Yesus, aku berdoa supaya engkau sembuhkan ginjalnya dalam nama Yesus, amin. Lain cerita kalau jemaat. Saya akan referensi ke dokter yang saya kenal. Yang saya tahu di Indonesia atau Singapura atau mana. Kalau teman dekat, berbeda komitmen saya. Kasihnya satu. Tapi beda. Kita bedakan orang. Kita tahu, kasihnya satu, responnya tak sama. Kasihnya satu, tapi kita tahu kedekatannya. Tidak, satu orang dengan yang lain beda-beda. Kalau semuanya teman dekat, lain cerita. Mungkin saya akan antar
ke Singapura. Saya bawa ke Mount Elizabeth atau ke NUH, kita riset dulu. Dokter mana atau lewat koneksi, saya akan cari berapa teman-teman jemaat dokter. Mungkin saya antar sendiri. Lain cerita kalau itu istri saya akan kasih ginjalnya ke dia. I love you with all my kidney. Lain cerita kalau itu orang sendiri, bisa paham maksud saya. Coba katakan kanan kirinya, I love you bukan with all my heart, with all my kidney. Kalau itu nyonya saya tidak akan hanya referensi dia, doakan dia, antar dia. Saya akan minta ginjal saya dikasihin ke dia. Apakah saya pilih kasih? Yes, kasih harus milih. Karena kita manusia. Nah, kuncinya di sini. Pilihlah yang tepat. Kalau kita bingung, anak dijadikan strangers, strangers dijadikan anak. Kalau kita bingung, karena itu mari kita harus bisa memilih dengan baik dan benar. Nah, yang sering terjadi adalah setan sangat suka mendakwa hamba-hamba Tuhan dengan tuduhan ini, kurang kasih. Contohnya nih, saya jalan-jalan dengan istri dan 3 anak saya di mall. Ketemu sama jemaat. Pak Philip, pernah lo ya saya dibilang ini, loh kok punya waktu? Loh. Lalu ada juga yang gak suka berkata, loh kok punya waktu? Ponakan saya sekarang di rumah sakit. Kok gak ada waktu untuk kunjungin? Saya sudah minta loh sama FLC, Pak Philipnya, mereka bilang sibuk. Saya minta loh sama pendoa. Saya minta Pak Philip sendirian datang tumpang tangan, gak mau pendoa-pendoanya. Pak Philip lebih sakti, dukun apa? Saya jawabnya gimana? Saya harus jawab dengan sopan, tidak boleh bentak orang. Kita sebagai hamba Tuhan harus bisa bawa diri. Oh iya, saya akan usahakan. Tapi yang penting pokoknya kita doakan. Udah ada pendoa yang datang bukan? Ya, oke. Saya akan. Kalau dia tanya, kok ada waktu? Cuman itu saja, saya akan jawab, loh harus ada waktu. Saya bukan bilang, ya ada waktu. Oh ada waktu ya, langsung mana jadwalnya? Enggak, loh harus ada waktu untuk keluarga. Saya harus ajari orang itu on the spot. Bahwa pendeta juga punya tanggung jawab di rumah. Saya enggak akan minta maaf sama dia, sorry loh ya, gue ada waktu untuk anak-anak saya. Kok enggak bisa? Saya tidak dipanggil untuk menyelamatkan dunia. Saya dipanggil untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan ke saya. Itu termasuk pelayanan, tapi termasuk terlebih dahulu rumah tangga. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah saya pasti akan atur, saya nggak boleh tolak gitu aja orang menderita. Kemungkinan besar loh ya, kalau orangnya betul-betul saya lihat orangnya itu sungguh tulus, saya pasti akan usahakan. Kalau nggak saya pun istri saya pasti berkata, sudah kamu kunjungi besok, kapan ada waktu tak aturkan. Mungkin Rabu siang, saya minta, saya akan pergi ke rumah sakit, saya doain dia. Minimal saya telepon. Kan gitu. Kayak kemarin Pak Moro, ada satu orang temannya dari Sumatera berdoa. Ini kan relasi, ini penting untuk hubungan di Sumatera untuk gereja kita. Bisa enggak Pak Moro cuma minta sama saya, Ko Philip tolong cuma doa aja, enggak perlu ditelepon apa, Pak Moro sudah bisa mewakili saya dengan baik, Pak Philipnya pasti sibuk, enggak bisa gini-gitu. Memang hari-hari itu saya sibuk setengah mati. Dan Pak Moronya beritahu, ya oke, saya akan sampaikan. Dia sudah happy itu, Bapak itu. Disampaikan doa saja sudah happy kan. Tapi karena yang minta saya adalah Pak Moro. Ya, meskipun kecil, dia besar di hati saya. Saya beritahu sama Moro, tak telepon. Emi, aturkan jam sekian telepon orang itu di Medan. Kaget loh, pertama telepon itu dia nggak tahu, belum diberitahu kalau aku akan telepon kan. Karena waktu dia telepon pertama, selamat sore, saya mau bicara dengan orang ini, mau doakan saya Philip Mantova, dari pendeta Philip Mantova dari Gereja Manusia Sharon. Loh, kok tahu? Loh saya digituin. Orang Batak kali ya. Horas, dia langsung bilang, loh kok tahu? Dari mana taunya? Loh saya tahunya dari anak kecil, saya jadi takut, saya dibentak loh. Tahu dari mana? Mungkin karena memang gaya suaranya. Oh iya, jadi kayak seolah-olah saya menawarkan diri gitu. Saya harus belani, karena dia penting buat saya. Karena GMS My Home penting. Bukannya saya tidak mementingkan orang yang sakit. Iya. Tapi ada nilai tambah. Saya telepon orang itu. Tapi kalau itu Pak Moro yang sakit. Oh saya tidak akan hanya telepon. Tidak akan. Saya surati aja.
Bisa paham maksud saya? Kalau nggak paham ya sudah, tapi sisanya paham. Anda nggak paham, masih ada 699 yang paham. Hah? Teman-teman hamba-hamba Tuhan, kalau kalian tidak demikian, kalian akan burn out. Kalian akan burn out, or if not, you will burn your family out. Ya, servant of the Most High, you are not the Most High. You're still but servants. Nah, itu contohnya. Karena itu, mari kita ingat satu hal dulu. Setiap kali kita berkata iya kepada sesuatu, kita berarti di waktu bersamaan berkata tidak kepada hal yang lain. Karena itu penting untuk bisa memilih, karena hidup ini terbatas, demikian pula sumber daya atau resources kita. Ketika kita berkata iya, contohnya selalu iya untuk menangani keluarga lain. Saya tidak berkata gini, tiba-tiba semua full timer kita malas-malas semua. Oh enggak lah ya, waktu kerja ya kerja. Waktu ngelembur ya ngelembur. Waktu utamakan orang ya utamakan orang. Celaka kalau kita hanya utamakan keluarga kita. Lama-lama keluarga kita berhala. Hidup harus seimbang. Di mana ada gaya hidup yang seimbang di dalam Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang patut kita lakukan, dan kita belajar untuk berkata tidak kepada hal-hal yang kita belum mampu lakukan. Jadi kuncinya bukan di sini. Pak Philip enggak mau pergi ke semua rumah sakit untuk doakan. Bukan. Saya enggak mampu, bukan saya enggak mau. Saya cuma punya 24 jam dan saya punya tanggung jawab di samping hanya sekedar membesuki rumah sakit. Kalau gitu saya bisa gila loh. Kalau nurani saya lemah, setiap orang yang mati di rumah sakit saya akan salahkan diri saya. Lama-lama saya bunuh diri kayak begitu. Saya bisa gila, saya merasa ini orang miskin saya harus entaskan. Orang itu sekarat saya harus sembuhkan. Lama-lama saya bisa crazy. Lama-lama saya dituduh sama setan. Lama-lama saya masuk rumah sakit jiwa ngomong sendiri. Gak bisa. Kita harus tahu bahwa kita maupun kita tidak tentu sekarang mampu. Karena itu indahnya kita itu bekerja sama, nggak bekerja sendirian. Kita punya tim. Indahnya kita bisa bekerja bersama-sama. Kita bisa bagi tugas. Dan kalau kita kembangkan tim kita secara skill kemampuan, maupun secara jumlah maupun angka, gereja tambah besar juga ability-nya untuk menjamah masyarakat. Itulah ilmu Yetro, bukan? Nggak harus semua diatur sendiri. Toh nggak efektif, nggak efisien. Tetapi tetap kayak hari Minggu kemarin. Saya khotbah nggak 4 kali nih. Di antara khotbah saya 4 kali di pusat biasanya di tengah-tengah selalu diselipin ini dan itu. Paling favorit kebaktian 3 antara ke-4 sore hari itu. Karena tinggal 1 kali ibadah jadi saya bisa ketemu orang konseling singkat dan segalanya itu pilih-pilih juga. Yang konseling berat enggak. Doain orang, belum lagi yang walk-in customers, ngerti maksud saya. Yang masuk gitu aja minta didoakan, nggak ada janjian. Nah saya kan juga perlu meskipun enggak pernah saya khotbah tidak jarang-jarang pakai PowerPoint begini. Saya bisa ngeflow gitu, tapi tetap kan perlu tenang hatinya. Yang pengkhotbah tahu, iya kan? Nah, tapi kemarin tuh pada waktu di kebaktian, kan kemarin saya kebaktian 3 kali saja. Sabtu lalu Pro M, Sabtu di AOG lalu Pro M. Ya, dan lalu minggunya cuma sekali saja, tetapi setelah itu masih ada acara. Kebaktian jam 1, jadi minggu itu enteng ringan buat saya minggu lalu. Tapi saya kakinya agak kumat, lututnya karena saya saking girangnya di AOG, saya lompat-lompat, jadi langsung bengkak, keluar cairannya lagi. Ya, dan jadi saya juga berkata ya agak saya mau slow down hari Minggu itu. Sudah penuh nih janjian meskipun tidak 4 kali kebaktian. Setelah AOG, apa yang sudah dijadwalkan adalah saya harus doain 3 pasien. Itu kayak di dokter beneran, mimpiku terkabulkan dulu mau jadi dokter. Di ruang konseling, di Cempaka, di lobi itu 1, 2, 3, itu pasien 1, pasien 2, pasien dia, sekarat-sekarat semua. Udah dari 1 sudah enggak, udah pakai ranjang gitu, yang 1 apa, yang 1 otis, yang satunya apa. Saya masuk yang pertama, tunggu ya, doain terus, selesai keluar, pergi ke yang berikutnya, masuk ke ruang praktek berikutnya. Saya doain lagi, keluar, sudah diisi pasien baru di sana. Lalu ganti, setelah selesai gitu, saya harus baptis salah satu anak muda yang minta dibaptis oleh saya, dia ditinggal oleh seluruh keluarganya yang korban Air Asia. Cuman dia seorang sisanya
tidak terbang hari itu. Saya baptis dia, setelah baptis sudah capek, Pak Yusuf beritahu sama saya, ada satu jemaat, minta ketemu. Dalam hati, karena Pak Yusuf yang berkata. Tapi kalau ini bukan Pak Yusuf berkata, saya berkata ya, bukan saya ngomong gini sombong, enggak. Tapi harus saya prioritaskan yang mana. Karena kalau saya buka praktek, semua saya konselingi, saya bisa mati mengkonselingi orang. Ya, dan akhirnya Pak Yusuf beritahu ini gini, dia ini sudah mulai didekati sama orang gereja lain. Enggak apa-apa kalau dia memang bertumbuh di sana, kita besar hati aja. Tapi jangan karena kita lengah, karena kita tidak bisa melayani orang dengan baik. Pikiran saya langsung, kenapa nggak ke FLC, kenapa nggak ke pendoa, kenapa nggak ke CG-nya, kenapa nggak ke, ini kan hamba Tuhan masa cuma saya saja. Tapi dia ngotot dia maunya harus ketemu sama saya. Masalahnya juga dibilang berat, dibilang enggak ya enggak, ya lumayan. Nah setelah itu akhirnya saya berkata sama istri saya, nggak apa-apa, sekarang aja, tak temuin sekarang. Ada waktunya di mana, if you can sacrifice more, why not? Kalau Anda bisa berkorban lebih, kenapa tidak? Yang penting punya buah roh ke-9, tahu pengendalian diri, tahu when to stop and when to begin again. Kapan berhenti dan kapan memulai lagi. Untuk itu kadang-kadang kita perlu timbang. Saya dengan istri saya timbang, kira-kira oke enggak? Istri saya juga hati-hati karena dia tahu. Dan istri saya menjadi penasihat saya yang selalu beritahu, mungkin yang ini bisa, yang itu enggak. Satu lagi enggak apa-apa mungkin. Istri saya paling tahu saya capek atau enggak. Tapi kadang-kadang istri saya juga hati-hati untuk memberitahu satu lagi. Kadang-kadang saya yang harus ngerti, oh istri saya juga rasanya beban sama orang ini. Gak apa-apa, tak temuin aja setelah ini. Datang beneran, ketemu. Luar biasa, di jamaah Tuhan, udah gak jadi pindah gereja. Senang saya, ya pasti gak jadi pindah gereja lah. Dan juga dilayani, dia paling tidak dia dapat damai sejahtera, dapat solusi. Saya senang, saya senang. Andai kata loh ya, tadi saya berkata, enggak. Saya kan, kalau saya bisa cegah, kenapa tidak? Iya kan? Jadi jangan pernah berkata sama jemaat, aku tidak mau layani, kenapa? Sudah, ceklok. Jangan. Tapi saya juga nggak bisa sebaliknya berkata, semua orang, kalau nggak saya konselingi layani, semua pindah gereja. Kalau semua ancamnya gitu, pindah saja. Ngerti maksud saya? Bukannya nggak punya hati gembala. Kalau ada di gereja ini, dengan syarat seperti harus dikonselingi dikonselingi oleh saya. Kalau enggak semua ngancam keluar. Saya kan enggak akan berkata pindah, tak usirin, enggak. Saya akan berkata maaf, apa boleh kata. Kalau Anda mau keluar, saya enggak bisa tahan Anda. Sebab saya tidak bisa diseret mati ke kuburan sebelum waktunya. Saya enggak bisa. Ternyata puji Tuhan, enggak begitu bukan? Ada banyak orang yang datang ke Mahor Siaron, enggak pernah ketemu Pak Yusuf. Enggak pernah didoakan, enggak pernah ketemu Pak Yusuf, enggak pernah berjumpa muka dengan Pak Kaleb. Enggak pernah ketemu saya, enggak pernah ketemu sama Pak Sam. Tetap ada di sana karena mereka merasa diterima. Saya mengucap syukur, ternyata enggak semua jemaat seperti itu. Tapi perhatikan ada beberapa 1-2 yang menuntut lebih. Tapi kadang-kadang Anda baru tahu kira-kira Anda ready untuk layani itu enggak. Itu lihat wajah istri Anda kalau Anda sudah menikah, atau suami Anda, atau anak-anak Anda. Detik anak mulai berkata, Daddy, bisa saya buat appointment hari apa ketemu Anda? Anda harus langsung berkata tidak kepada beberapa pelayanan. Sebelum Anda nanti dipanggil Om. Karena setiap kali Anda berkata ya kepada sesuatu, Anda sedang berkata tidak kepada hal yang lain. Contohnya, karena kalau Anda demi melayani keluarga orang lain melulu, pesannya jelas ke keluarga sendiri, no to you. No, Daddy, no. Daddy, no. Daddy, no. Honey, no. Yes, keluarga orang lain. Your yes is a no here. Jadi hati-hati what you yesi. Jadi hati-hati apa yang Anda iyai. Contohnya, nggak boleh ngomong. Contohnya gereja apa gitu ya, gereja lain. Ini kalau direkam saya mati. GBU, God bless you. Luar biasa. Contohnya kalau saya terima pelayanan dari luar. Siapa tahu di sini mulai ada gembala-gembala yang mulai naik pamor di kotanya. Hati-hati juga. Saya dengan istri saya bekerja sama dengan Pak Joni, Emmy,
dan beberapa sekretaris, Morgan, beberapa sekretaris lain, kita selalu rembukan apa yang kita iyai, apa yang kita tidai. Saya selalu punya tim, jadi tidak semuanya di saya, berat untuk saya. Saya punya tim, istri dulu terutama, kita sama-sama keluar, lalu kita pikirkan. Karena kami tahu ketika saya iyai ke gereja GBU, saya berarti harus menolak Makassar. Apa yang saya iyai di sana, saya harus berkata tidak pada anak. Jadi kalau saya bilang iya, semua saya pergi kayak contohnya kemarin Wahyu, saya ke Bandung, saya pergi ke situ. Karena ada misi, karena kita harus meluncurkan KPM. Ku percaya mujizat, bukan ku Philip Mantova, siapa yang bilang gitu? Saya harus promosi itu. Atau saya pergi ke tempat lain, ada misi-misi khusus. Saya tidak akan sembarangan, kita nggak akan sembarangan bilang iya. Karena kita tahu iyanya itu berarti ke Jember lebih lama lagi. Jadi hati-hati jangan semuanya iya ya. Yes, yes. Jangan jadi pendeta aji mumpung. Hamba Tuhan naik pamor kapan lagi? Siapa lagi yang mau undang gua? Mau luar negeri juga harus tanya kita dulu. Kadang-kadang mungkin bukan diambil kesempatan khotbah di tempat lain. Tapi mungkin stamina, mungkin pewahyuan. Saya selalu hati-hati. Kalau di pusat itu selalu khotbah perdana di sana. Jadi kalau Anda mau tahu yang paling original itu di pusat itu. Saya selalu khotbahnya dulu di situ dan juga di AUG, di ProM, di Surabaya. Tapi kalau saya datang ke Jakarta, mau ke gereja manapun, GBU, GB yang lainnya semuanya. Selalu mereka dapat, kalau Anda pernah pergi sama saya, selalu dapat khotbah yang sudah saya khotbahkan di rumah sendiri. Saya kasih mereka kopi. Saya khotbahnya itu khotbah ulang. Bagi saya tidak mudah khotbah ulang, tapi saya lebih komitmen. Kalau saya datang ke Favor, saya kasih dulu khotbah yang perdana di sana. Supaya nggak ngasih alasan jemaat kita kalau saya pergi ke gereja mana di Jakarta, kalau kebetulan di sana, mereka nggak rame-rame berbondong-bondong meninggalkan gereja kita. Karena mereka tahu, gua sudah dengar. Ada hikmat untuk mengaturnya. Because your yes is powerful. And your yes means no. At the same time to someone else. Saya kadang-kadang harus berkata tidak kepada beberapa tugas pelayanan demi berkata iya kepada istirahat. Untuk bisa berkata, untuk saya bisa bobok tidur sampai Nina bobok maksudnya, saya harus bisa berkata tidak, no kepada ministry ini. No. Supaya saya bisa tidur. Saya juga tentunya belum sebijaksana itu. Saya nggak salahkan, ini mungkin duri dalam daging, lutut saya. Tapi saya akui mungkin karena overwork. Ini saya, overwork. Nggak tahu berapa ribu khotbah, berapa jam saya sudah berdiri. Dan berdiri statis, dan ternyata tanpa saya sadari, saya berdirinya ke kanan. Saya harus bisa berkata tidak kepada beberapa pelayanan to save my knee. To save my knee. Aku harus bisa berkata tidak untuk staminaku. Kenapa? Hidupku masih panjang dan masih dibutuhkan orang. We have to be wise. Amin. Amin. Oke, terakhir. Oh, tenang aja. Ada babak kedua, istri hamba Tuhan sebentar lagi. Ya. Yang ketiga, mengapa kita harus mengelola kasih supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa atas hidup kita. Oh ini loh, iya yang perlu dikejar. Supaya kita nggak terlalu sibuk, terlalu distracted, terlalu tak fokus ke kanan ke kiri. Nanti waktu Bapak sungguh-sungguh butuh yang antara hidup dengan mati, bukan hanya tukar mimbar. Kita tidak bisa berkata iya sama dia karena kita terlalu lelah. Supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa atas hidup kita, ini teladannya Yesus harus dipandang. Yesus itu sudah berkali-kali jalan di Galilea. Yerusalem gak sedikit kali. Tahu gak? Tak semua orang dia sembuhkan. Bahkan wanita Sirofenisia itu seseorang yang diselipkan di jadwal Tuhan. Dia bilang, aku belum saatnya diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Aku diutus kepada domba-domba terhilang dari Israel. Belum. Tuhan itu enggak hanya menguji wanita itu karena dia sungguh-sungguh tulus. Karena buktinya Tuhan Yesus tidak pergi ke Roma menunggu Rasul Paulus, Antioquia,
menunggu murid-murid di Yerusalem terpencar ke sana. Tuhan Yesus juga ada satu orang yang dilewati Tuhan terus gak disembuhkan. Ayo siapa? Disembuhkan oleh Petrus di gerbang indah. Karena Yesus berkali-kali ke bait Allah bukan? Itu lewat itu, karena antara itu kejadian dengan itu cuma bulan. Atau paling cuma berapa tahun doang. Jadi Tuhan Yesus lewati itu si lumpuh. Gak disembuhkan semua. Bethesda, satu. Dan Yesus waktu semua berbondong-bondong kejar dia ketika dia ditarik jubahnya, keluar kuasa, disembuhkan dari pendarahan 12 tahun itu. Lalu Yesus diajak pergi ke sebuah tempat-tempatnya, Yairus apa segalanya. Waktu Tuhan pergi, kan Tuhan harus berkata tidak kepada 699. Iya atau enggak? Coba bayangin. Ya, kalau kita harus belajar, kalau Anda punya satu kuasa aja, nggak usah banyak-banyak. Di sini kalau mau dipakai Tuhan itu spesifik satu aja spesialisasi. Gini aja. Coba kalau di sini ada satu orang di antara kita dikasih satu kuasa aja, tapi selalu sempurna. Semua orang pasti 100% sembuh seketika. Anda pasti laku keras. Satu aja. Anda tidak usah bisa khotbah, tidak usah bisa ini apapun. Tapi siapapun penderita, pokoknya yang namanya penderita kanker payudara, kalau Anda doakan 100% sembuh. Lihat ya, dalam waktu tidak sampai 1 bulan, rumahmu didatangi seluruh dunia. Semua nunggu di depan pintumu. Dari Bemo sampai Mercedes, dari becak sampai Rolls Royce, dari platnya LB sampai luar negeri, dari Indo sampai bule, semua akan datang dan tawarkan cek besar sama Anda, karena semua tahu asal Anda tumpang tangan sembuh semua. Sekalipun Anda dikasih karunia besar, Anda tetap harus milih. Kalau semua sekedar sekarang sekarat harus mati, Anda tumpang tangan sini, situ mati. Anda tumpang tangan sana, sini mati. Anda harus pilih salah satu. What you say yes, you say no to somebody else. Karena itu ministry harus dipimpin Roh Kudus. Ya enggak? Karena itu Tuhan Yesus luar biasa. Dia berkata apa? Dia berkata apa? Aku mengerjakan apa yang Bapakku lakukan. Aku melihat. Tuhan Yesus berkata dengan sangat-sangat jelas. Aku melakukan apa yang Bapakku lakukan. Dan hanya apa yang aku lihat Bapakku lakukan, aku lakukan. Karena dia punya misi sederhana. Apa itu? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, bukan sembuhkan semua orang. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama dia. Tugas kita hanya satu. Ketika Tuhan memanggil kita, kita berkata iya. Pelita kita menyala. Dan kita harus bisa selalu berkata iya terhadap semua perkara-perkara Tuhan saja di hidup kita. Jadi kadang-kadang kita harus berkata tidak pada tawaran KKR tertentu. Karena memang kita tidak dipanggil ke sana. Saya dapatkan di Palestina, saya bilang iya. Pakistan saya tolak, padahal sudah muncul gambarnya ribuan orang. Saya berapa kali menolak peluang untuk saya bisa memenangkan banyak jiwa. Karena saya beranggapan kalau bukan saya dipanggil, Tuhan sudah panggil seseorang yang lain. Aku tidak dipanggil segala sesuatu. Jangan-jangan saya dipanggil segalanya, saya tidak dipilih lagi. Banyak dipanggil kan, terlalu banyak panggilan, gak dipilih-pilih juga. Atau karena dia tidak pilih-pilih, makanya dia tidak dipilih. Saya tidak mau. Saya tahu bahwa itu bukan. Karena suatu hari kalau saya ke surga, Tuhan akan tanya saya, berapa banyak jiwa yang kau menangkan, berapa banyak orang sakit yang kau sembuhkan, berapa banyak orang mati yang kau bangkitkan. Tuhan akan tanya kepada saya, sudahkah kau belajar mengasihi dan mengelola kasih itu dalam hidupmu, yang semakin hari semakin besar, dimulai dari keluargamu, dan memancar, melimpah ruah, sampai jemaat sampai ke kota, kota bangsa, sampai benua. Saya percaya radiusnya akan bertambah. Tapi harus dengan tata cara dan waktu Tuhan. Tidak serabutan. Amin. Amin. Saya berapa kali menolak perkara-perkara yang kalau saya sebut orang-orang yang aji mumpung, pasti mereka ngiler dapat tawaran itu. Dan mereka berkata, wow aku mau. Apalagi orang yang ambisi untuk dipakai Tuhan tapi dengan segala cara.
Oh my goodness, beberapa tawaranku pasti membuatmu merasa gimana gitu kalau dengar aku telah menolaknya. Ayo sini, nanti satu kota, 100.000 orang, puluhan ribu. Hidupku hanya Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah membangunnya. Tuhan akan hakimi, adili saya suatu hari. Berdasarkan berapa banyak yang telah saya lakukan. Tapi Tuhan akan menilai saya suatu hari dari apakah saya setia dengan panggilan. What God has called me to do, I must say yes. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Mari kita kelola kasih itu. Dimulai dari rumah Anda. Sekarang Anda tahu gimana menerima, gimana menolak. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh haleluya. Saya yakin Anda dipanggil oleh Tuhan untuk bertepuk tangan lebih keras dari itu. Makasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Sebentar kita berdoa, lalu setelah berdoa kita break sebentar. Saya masuk ke dalam sesi istri hamba Tuhan. Ya. Nah, sekarang setelah kita bicara di layer 2, si titik 1 itu, kita akan bahas setelah ini. Tapi sekarang kita berdoa dulu, mari kita pejamkan mata kita. Terima kasih ya Bapak. Ingatkan kami, kembali lagi perkecil skop kami. Bukan berarti kami jadi panggilannya kecil, enggak. Panggilanku juga besar ya Tuhan, Kau tahu itu. Tapi besarku adalah besar menurut kehendak-Mu. Bukan besar sembarangan, aku bukan koboi. Tidak koboi-koboyan. Tapi aku adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku, kata Maria, aku adalah hamba-Mu menurut kehendak-Mu. Ajar kami mulai hari ini menimbang-nimbang kehendak Allah dan mana yang bukan sekalipun menggiurkan. Ingat ini ya Tuhan, ingatkan kami Tuhan bahwa tidak semua kesempatan datangnya dari Tuhan. Kesempatan emas pun tidak tentu, termasuk bisnis maupun pelayanan. Tugasku bukan hidup tunduk di bawah tekanan manusia atau tuntutan orang. Tugasku adalah hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Tugasku adalah hidup untuk mengelola apa yang Kau percayakan. 5 roti, 2 ikan. Terima kasih ya Tuhan. Ajarku mengelola dengan benar. Sehingga 5 roti, 2 ikan, 5 tambah 2, 7 itu akhirnya berubah menjadi sebuah dimensi 5.000. Dan lebih luas lagi. Izinkan aku setia di perkara yang sederhana. Suatu hari Engkau akan memberiku kuasa untuk mengelola yang gede sekalian. Terima kasih Tuhan. Visi kami 1 juta Tuhan. Hamba mengingatkan Tuhan, hamba lancang mengingatkan Tuhan, sekalipun Tuhan itu maha tahu, maha ingat, tidak pernah pikun. Kau adalah Bapa yang tidak pernah tua, everlasting Father, Bapa yang kekal. Izinkan hamba lancang mengingatkan, visi misi kami itu 1 juta murid, bukan jemaat Tuhan. Berarti kami harus besar. Yang sekarang ratusan harus jadi lebih dari itu, yang 50-an jemaatnya, yang 20 apalagi. 200.000, 3.000 pun tidak boleh menegakkan kepala. Belum besar, kami harus lebih besar. Tapi kami akan besarnya sesuai realnya Tuhan. Tidak dengan pikiran manusia. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua. Dan bawa kami semua masuk kepada dimensi yang namanya tuntunan. Terima kasih Tuhan. Lead us. Help us be led by the Holy Spirit. In our ministry. Kami adalah hamba-Mu. Berarti Engkau harus jalan di depan bukan? Karena kami bukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi, kami istirahat sebentar. Dan Tuhan urapi kami untuk kami mendengarkan sesi berikutnya. Dalam nama Yesus. Amin. Berapa menit? Berapa menit? 10. Ya, 10 menit langsung kembali. Kita siap lagi ya. Praise the Lord.